Nah, hari ini saya khusus memberikan satu tema hari ini menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Ternyata Yesus panggil kita bukan hanya cukup percaya Yesus, tapi harus menjadi bagian diri Yesus. Makanya Alkitab bilang kalau engkau tinggal dalam firman, firmanku tinggal dalam hidupmu. Minta apa saja, Tuhan akan berikan. Amin. Artinya minta apa? Artinya apa? Artinya kita menikmati janji Tuhan itu loh. Nah, saya ajak kita buka dulu dalam Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat 50. Injil Matius maksud saya, sebelum kita nanti sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Matius 12 ayat 46 sampai 50 saya baca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia, itu menemui Yesus. Ayat 47, maka seorang berkata kepadanya, artinya berkata kepada Yesus, ada seseorang gitu, berkata kepada Yesus, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha apa? Menemui engkau. Ayat 48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 49, lalu katanya, sambil menunjuk ke murid-muridnya, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah apa? Saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi waktu Yesus sedang berbicara kepada murid-murid, saudara, rupanya ibu Yesus dan saudara ada di situ ingin menjumpai siapa? Ingin menjumpai Yesus. Tiba-tiba datang seorang berkata, saudara ibumu dan saudaramu sedang menunggu engkau ya, gitu gampangnya gitu. Dia lagi ada tuh di depan umpama gitu. Dia lagi menunggu. Lalu apa jawab Yesus? Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Dan dia menunjuk kepada murid-murid, mau tahu saudaraku dan ibuku? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya kan? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ayat 50, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi orang ini berbicara bahwa ibu dan saudara Yesus sedang menunggu, itu dia berbicara dalam konteks darah dan daging ini. Ngerti? Sementara Yesus berbicara bukan saudara, bukan dalam konteks itu. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan itu, itulah saudaraku. Jadi kita ini sebenarnya bersaudara enggak? Selama kita lakukan dan hidup dalam firman. Jadi waktu kita tidak hidup dalam firman, itu bukan saudara Yesus. Bukan saudara kita semua yang sudah melakukan firman. Nah ini yang Yesus ajarkan. Berarti menjadi bagian dari kehidupan Yesus itu, atau menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan ibunya adalah mereka yang melakukan firman Allah. Yesus bilang mereka melakukan apa? Kehendak Bapakku. Nah buka lagi satu ayat, kita buka bagian depannya. Makanya ini juga yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 7 maksud saya. Beda-beda tipis saudara. Gak usah tawar lah. Satu pasal aja. Sudah, Matius pasal 7 tampilkan ayat 21 sampai 23, perhatikan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku di surga. Lihat, bukan setiap orang. Artinya bukan orang berseru Tuhan, Tuhan siang dan malam sekalipun, bukan itu. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat, jadi Yesus tidak pusing dengan aktivitas kita berseru setiap hari, berdoa siang dan malam pun,
Yesus tidak peduli itu selama hidup kita tidak menjadi pelaku firman, gak ada artinya. Amin. Makanya saudara lihat di sini dibilang yang menjadi saudaraku orang yang melakukan firman Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Amin. Artinya apa saudara? Kita akan menjadi bagian di dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Kita manunggal menjadi satu dengan Yesus waktu firman itu kita lakukan dalam hidup. Amin. Ayo saudara. Untuk menjadi bagian dari kehidupan Yesus itu bukan sekedar asal sudah aktif, udah bukan. Melakukan firman itu loh. Saudara perhatikan dalam perjalanan seluruh 3,5 tahun Yesus ada di muka bumi ini. Dia banyak melakukan mujizat enggak? Banyak enggak? Orang mati dibangkitkan enggak? Pendarahan 12 tahun disembuhkan enggak? Berjumpa dengan wanita yang pelacur itu, wanita Samaria, berubah enggak? Tapi perhatian setiap kata-kata terakhir setelah Yesus melakukan mujizat. Selalu dia bilang, imanmu menyelamatkan kau. Kenapa? Yesus tidak utamakan mujizat itu. Tapi apa? Keselamatan yang diterima. Jadi saudara hari ini saudara untuk kita bisa menjadi bagian daripada Yesus itu adalah apa? Waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dia saudaraku. Laki-laki dia saudaraku perempuan, dia ibuku. Jadi kita boleh menjadi orang Kristen, tapi kalau kita tidak hidup dalam firman, sorry saya harus katakan kita bukan bagian Kristus. Anti Kristus kan sederhana, bertentangan dengan firman hidup kita. Nah itu sebabnya hari ini kita harus menjadi apa? Pelaku firman itu supaya menjadi bagian daripada kehidupan Kristus. Amin. Maka saya sih tidak tersilah kalau gua kan anak Tuhan. Lihat aja buahnya, anak Tuhan atau bukan? Karena anak Tuhan akan menghasilkan buah kebenaran. Nah buka lagi satu ayat. Yohanes pasal 6, ini masih pendahuluan ya. Kita nanti secara cepat aja kita lihat ya, nanti selanjutnya isinya, isi khotbah ini. Yohanes pasal 6 coba buka. Ayat 53 sampai 57 saya akan baca secara cepat. Yohanes pasal 6, 53 sampai 57. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ini berkaitan dengan perjamuan kudus nanti ya. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini berbicara persekutuan dengan Yesus. Makanya kita nanti akan masuk dalam perjamuan ini. Ya kan? Nah itu sebabnya saudara, ayo hari ini kita harus menjadi bagian dari apa? Kehidupan Yesus. Makanya Paulus pernah berkata dalam Filipi 4, saudara baca. Dalam 2 Korintus pasal 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi orang yang akan binasa. Jika Injil yang kami beritakan kata Rasul Paulus, tapi tertutup, artinya begini, orang dengar tapi nggak ngerti gitu loh. Nah Paulus bilang ini akan menjadi apa? Ini akan tertutup, maka ini akan terjadi bagi orang-orang yang akan binasa. Banyak nggak kira-kira nanti? Tadi Matius 7 jelas, bukan setiap orang berseru Tuhan, bukan orang yang melakukan pelayanan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi waktu kita melakukan kehendak Bapa, maka kita sedang hidup bagian dari Yesus. Dialah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Apa yang menjadi hambatan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan Yesus? Apa hambatannya? Ini kita akan pelajari. Saudara, nanti kita baca dalam Matius 13, kita lanjutkan nanti ya. Jadi sekarang kita lihat, apa yang menjadi hambatan-hambatan untuk bisa menjadi bahagian dari kehidupan Yesus, supaya benar-benar Yesus bilang kita ini saudara laki-lakinya, kita ini saudara perempuannya, bahkan Yesus berkata dia adalah ibuku. Apa yang harus
menjadi hambatan itu? Yang pertama saya jumpai hambatan pertama, saudara baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13, perhatikan ayat 4 dan ayat 19. Perhatikan ayat 4, ayat 19. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya apa? Artinya yang pertama, apa yang menjadi hambatan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan Kristus, bagaimana apa yang menjadi hambatan untuk orang bisa bersekutu sungguh-sungguh dengan Yesus sehingga dia menjadi bagian Kristus Yesus Tuhan itu, yang pertama hati yang keras. Sehingga tidak bisa mengerti firman Tuhan. Saya ulangi, ayat keempat. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya habis. Nah, ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi apa? Tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi yang pertama, saudara, hambatan untuk kita bisa menjadi bagian daripada Kristus itu, hambatan pertama, hati yang keras. Jadi orang yang hatinya keras itu tidak mungkin bisa menjadi bagian dari Kristus. Kenapa? Di sini Yesus berikan perumpamaan seperti seorang yang pergi sedang menabur benih. Dia jatuh di pinggir jalan. Begitu ditaburkan benih itu, jatuh di pinggir jalan, datang si jahat, merebutnya, mengambilnya. Akhirnya dia mendengar firman, tapi tidak pernah mengalami sesuatu. Kenapa? Hati yang keras. Itu digambarkan seperti benih. Saudara ambil benih lah. Saudara benih apa? Saudara tabur di pinggir jalan sana. Di hot mix itu loh. Saudara tabur, tumbuh enggak? Kegilas mobil juga hancur lama-lama. Nah, ini Yesus beri perumpamaan, inilah yang menjadi hambatan supaya sampai orang tidak bisa hidup bahagia daripada Kristus itu karena apa? Hatinya yang keras. Hati-hati saudara, orang yang hati keras itu tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupannya. Nah, coba saudara bandingkan dalam Ibrani pasal 3. Ibrani 3 ayat 13-15. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap apa? Setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi hari ini gitu yang paling. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena apa? Tipu daya apa? Dosa. Ya, dosa ini membuat ketegaran hati. Ayat 4. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh apa? Berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan apa? Hatimu. Bukan hari kemarin, bukan hari besok, hari ini. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Makanya penulis Ibrani ini bilang, hari ini kalau kamu mendengarkan suaraku, suara siapa itu? Firman Tuhan. Jangan apa? Keraskan hatimu. Karena apa? Waktu hati keras ini tidak mungkin firman itu bisa masuk di hati kita. Dia merubah hidup kita supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Tidak mungkin. Karena kekerasan apa? Hatinya. Saya mau tanya. Berapa banyak kira-kira orang Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah Kanaan? Sekitar kurang lebih berapa? 2 jutaan orang. Saya mau tanya berapa orang yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan? Yosua, Kaleb 2 orang, plus generasi muda 20 tahun ke bawah, artinya itu generasi yang lahir di padang gurun. Mereka berputar-putar 40
tahun. Perkirakan sebenarnya nggak sejauh itu loh saudara. Perjalanan tuh Mesir ke Israel tuh nggak jauh. Sekarang kalau naik bus paling 7 jam. Sekitar kurang lebih 7 jam kita masuk dari Mesir itu sampai masuk Israel. Katakan ada para teolog menaksirkan mungkin saat itu mereka bisa perjalanan 11 hari mungkin. Ada yang bilang mungkin bisa ya selama-lamanya 3 bulan lah. Karena mereka harus naik onta, turun beresin kalau sudah malam. Tapi saya mau tanyakan sampai 40 tahun tuh gak masuk akal kan? Sudah 40 tahun terputar-putar gak masuk lagi. Saya mau tanya apa penyebabnya? Keras hati. Keras tengkuk. Maka setiap firman diberitakan ditolak. Saya mau tanya berkat Tuhan ada gak setiap hari? Ada setiap hari. Mana setiap pagi turun. Memelihara mereka. Butuh makan daging, Tuhan kirim burung puyuh, angin meniup membawa burung puyuh kepada mereka. Mereka bisa menikmati daging burung puyuh, bergizi loh daging burung puyuh. Telurnya tuh bisa 2 kali lipat dibanding apa? Telur ayam biasa. Malam hari dingin enggak? Tuhan hangatkan mereka enggak? Lewat tiang api. Pagi, siang hari panas terik, memang sana kalau panas tuh ekstrim sekali saudara. Tuhan hadir nggak memberikan kesejukan lewat tiang awan, artinya 100% nggak ada jaminan. Kenapa nggak masuk? Bukan karena nggak diberkati, keras hati. Orang yang keras hati tidak mungkin bisa menikmati kemuliaan Tuhan, tidak mungkin bisa menjadi bagian dari kehidupan Kristus dalam hidupannya. Hari ini jangan lagi mau keras hati. Amin. Orang yang keras hati pasti tidak akan bisa. Saya beri contoh Daud. Daud disebut apa? Orang yang berkenan di hati Allah. Daud disebut apa? Saya mau tanya dulu. Dia pernah berbuat dosa enggak? Pernah. Apa dosa yang paling parah? Hah? Apa? Rebut Batseba dari Uria. Ya bahasa sekarang rebut bini orang lah. Ya kan? Rebut bini orang dari Batseba. Dari Uria. Setelah dia ambil karena dia raja. Bagaimana caranya untuk menutupi diri supaya orang gak ada yang tahu gitu loh. Dia lakukan lagi dosa yang kedua. Biasa gitu. Dosa kalau tidak diselesaikan secara cepat itu akan melahirkan dosa yang kedua. Saya beri contoh, saudara kalau berbohong, saudara tidak mengaku kebohongan itu akan ditutup lagi dengan kebohongan kedua. Itu pasti, itu hukum. Makanya ajaran-ajaran berkata bahwa keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Nah itu Daud itu setelah ambil, bagaimana untuk menutupi ini? Dia tutup dengan rekayasa kedua, dalam pertempuran dia jadikan Uria ini kan tentara. Taruh di front paling depan dalam pertempuran dengan harapan kalau panah musuh, pedang musuh, tombak musuh menghantam dia, kemungkinan lebih besar dia kena. Dan terjadi enggak? Ini namanya apa? Perencanaan bayangan. Istri sudah digayat, suami dirancangan dibunuh. Berhasil, sukses. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang Nathan, kasih tahu dia, tegur. Saudara boleh baca itu nanti di rumah. Dalam kitab 2 Samuel, pasal 12, baca semua itu. Datang Nabi Nathan, ada orang kaya, ada orang miskin tetangganya. Orang kaya kedatangan tamunya, dia ingin menjamu. Lalu apa yang terjadi? Dia ambil domba daripada orang yang miskin yang cuma punya 1 ekor, dirampas ambil untuk memelihara siapa? Untuk menjamu apa? Tamunya yang datang. Kan kebangetan sudah kaya, masih nyusahin yang lain lagi ya kan? Wih, dia nggak ngerti kan? Siapa orang itu marah karena raja kan? Langsung Nabi Nathan bilang, kau orangnya. Memang fungsi daripada nabi itu menegur. Itu fungsi daripada nabi. Ada imam, ada raja, ada nabi. Fungsi nabi menegur. Alkitab bilang, Daud tidak gua tangkap lu, gua suruh siksa. Lo saudara tahu pada zaman itu namanya raja itu otoritas tertinggi.
untuk dia berkuasa. Enggak ada. Dia pegang eksekutif, dia pegang apa? Yudikatif, apa lagi? Legislatif, itu dalam tangan dia, enggak ada lagi. Tetapi yang tertinggi, lebih tinggi dari itu, Tuhan. Makanya disebut pemerintahan teokratis, artinya yang memilih raja itu langsung Tuhan. Kalau sekarang kita beda, demokrasi kan. Nah akhirnya kau orangnya. Alkitab tidak berkata maka Daud perintahkan Al-Gojo tangkap Nabi Natan, enggak. Saudara lihat, dia waktu dengar tuduhan itu langsung menangis. Dia minta ampun pada Tuhan. Dan di malam Mazmur 50, Mazmur pasal 51, saudara baca di ayat 13. Dia katakan gini, jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Dia tidak bilang jangan ambil kerajaan ini, jangan ambil harta kekayaanku, jangan kiranya rohmu undur dari. Dia menyadari kalau rohnya undur jadi seperti Saul, dah hancur. Lihat, ini alasan kenapa Allah bilang aku berkenan kepada Daud. Bukan karena dia tidak pernah buat dosa, bukan karena dia tidak bisa bersalah. Tuhan tahu kita ini sedang berperang setiap hari, bukan melawan darah dan daging, amin. Roh penurut, daging ini lemah. Nah, Tuhan mengerti, jadi kalau kita jatuh ya bangkit lagi. Nah, kita bilang kalau kamu jatuh pun tidak akan tergeletak, tangan Tuhan menopang. Tapi jangan jatuh-jatuhin diri terus. Kepleset bisa tapi jangan memplesetkan. Lihat akhirnya apa? Tuhan pulihkan Daud. Sampai akhirnya Tuhan mengikat perjanjian dari keturunan Daud inilah akan lahir sang juru selamat. Yesus diperhitungkan daripada keturunan Daud. Orang yang pernah apa? Ambil bini orang, merekayasa, pembunuhan berencana. Tapi Tuhan bilang dari keturunannya akan lahir juru selamat. Kenapa? Hatinya bro, begitu lembut di hadapan Tuhan. Salah ya salah, ditegur. Aku minta ampun Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Nah hati-hati yang keras tidak akan mungkin mengalami ini. Makanya Yesus bilang kalau hari ini engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Bukan hari kemarin, bukan hari besok, hari ini. Karena hari ini akan berdampak untuk esok hari. Hari yang lalu tuh sudah berlalu, udah gak ada artinya. Saudara paling cuma jadi kenangan, itu gak bisa kembali. Kita dulu brengsek, ya tetap aja brengsek dulu. Tapi Tuhan pentingkan hari ini, makanya orang yang disalibkan sebelah Yesus itu, yang satu caci maki Yesus, yang satu bilang kalau engkau datang sebagai raja ingat akan aku. Kata Yesus apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi hari ini kita harusnya berubah. Amin? Jangan keraskan hati. Kita akan rugi. Ini yang pertama, hambatan pertama kenapa orang tidak bisa akhirnya mengalami apa? Mengalami bagian dari kehidupan Kristus dalam hidupannya. Karena keras yang pertama. Yang kedua saya pelajari hal kitab yang menjadi hambatan untuk bisa menjadi apa? Bagian dari kehidupan Kristus itu sendiri sehingga kita disebut saudara laki-laki, disebut saudara perempuan Yesus, bahkan disebut ibu Yesus itu tentu dalam pengertian tanda petik secara rohani ya. Nah yang menjadi hambatannya apa? Yang kedua, hati atau hidup yang tidak berakar di dalam Kristus. Ya, hati atau hidup yang tidak berakar di dalam Kristus. Coba lihat ayat 5 sampai ayat 6, kita kembali tadi dalam Injil Matius pasal 13 tadi. Ayat 5 sampai 6, terus kita lanjutkan ke ayat 20 sampai 21. Sebagian jatuh di tanah yang, berarti ada tanahnya enggak? Tapi batunya lebih banyak. Yang tidak banyak tanahnya, lihat. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena apa? Ya, kenapa benih itu bisa tumbuh? Karena ada tanah tapi tipis. Ayat ke-6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena apa? Tidak berakar. Lanjut ke ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah apa? Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan, berarti terima firman enggak? Berbeda dengan yang pertama.
Yang pertama apa? Batu semua pinggir jalan tuh, gak ada tanahnya sedikit. Jadi ini dia terima firman itu bahkan dengan hati yang Nah, perhatikan ada satu, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera apa? Murtad. Artinya apa? Yang kedua, hati atau kehidupan yang tidak berakar di dalam Kristus. Akar itu dipakai kata radix. Dari kata radix kita kenal radikal. Jadi radikal tidak selalu konotasinya negatif. Kita harus radikal dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Artinya apa? Berakar, saudara. Harus apa? Berakar. Saudara tahu, sebuah pohon itu bisa berdiri teguh kuat sampai menghasilkan buah yang lebat itu karena ada akarnya yang menunjang yang luar biasa. Salah satu fungsi akar apa? Menguatkan berdirinya pohon. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan dan minuman dari dalam tanah. Dan mineral dan sebagainya. Itu fungsinya, saudara. Makanya semakin akar itu tertanam jauh dalam tanah, pohon itu pasti sehat dan kuat. Makanya orang kalau mau matikan sebuah pohon tidak bisa cuma potong aja, potong bertunas lebih lebat lagi, harus akarnya dimatikan. Saudara pernah lihat orang sampai gali dicabut itu, selesai sudah. Berarti akar itu sangat penting. Nah di sini Alkitab bilang orang mendengar firman tumbuh sebentar dengan gembira, tapi mati waktu datang panas. Kenapa? Karena tidak berakar. Nah jadi hari ini saudara, seharusnya Tuhan mau supaya kita bisa menjadi bagian hidup dengan Kristus, berakarlah dalam Dia, radikslah di dalam Kristus. Nah saya sering sebut, orang-orang seperti ini orang-orang penggembira rohani. Penggembira rohani, sporter rohani. Oh bagaimana, dahsyat firmannya. Hidupnya gak beda, gak berubah-berubah. Ngerti firman, gue dengar, pengkhotbahnya dahsyat firmannya, lu ngerti ya cerita. Besok sudah hidupnya berubah dengan firman yang dibilang dahsyat itu. Penggembira rohani enggak nih? Tadi kan dibilang dia berima dengan apa? Sukacita, haleluya ya kan. Besok hidup bro, tidak sesuai gitu loh. Nah saudara bayangkan enggak? Di sini digambarkan, lihat, orang yang hidupnya mendengar firman sukacita tapi sebentar saja, begitu datang terik matahari, maka apa? Benih itu langsung mati. Ini satu gambaran orang yang hidupnya tidak berakar di dalam Kristus. Dengar firman, haleluya, besok berhidupnya berubah tidak seperti haleluyanya itu loh. Nah ini yang menjadi penghambat-penghambat untuk kita bisa menjadi bahagian di dalam Kristus. Hari ini biarlah kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Amin. Jadi yang pertama, hambatan pertama apa? Hati yang keras sehingga apa? Tidak bisa mengerti firman Tuhan ditaburkan. Baru ditabur, datang iblis ambilnya. Yang kedua, hati yang tidak apa? Berakar dalam diri. Kita harus berakar, harus radikal dalam Kristus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, segala-galanya Yesus. Amin. Supaya kita bertumbuh saudara. Ini yang apa? Yang ketiga, yang kedua. Kita lihat. Nah yang ketiga kita lihat. Hambatan yang ketiga. Yang menjadi hambatan untuk kita bisa menjadi bagian dari Kristus. Yang ketiga, orang yang selalu hidup dilanda kekhawatiran. Kenapa dasar alasannya? Karena hatinya terpikat dan terikat oleh hal-hal duniawi. Kalau saya bicara hal-hal dunia ini banyak sekali. Hal-hal dunia itu berbicara tentang apa? Uang aja. Mata duitan ya kan. Apalagi ambisi kepengen kaya. Apalagi banyaklah hal-hal popularitas, semua itu menjadi tujuan hidup. Nah ini semua merupakan hambatan untuk kita bisa menjadi bagian daripada Kristus. Nah coba saudara lihat ayat pasal tadi, kita kembali Matius 13, kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-29. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan
himpitnya sampai mati. Lanjutkan di ayat yang ke-29. Ayat 22 maksudnya saya. Ya, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, perhatikan, ialah orang yang mendengar firman itu. Berarti mendengar enggak? Mendengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman, tapi apa yang terjadi, saudara lihat di sini. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan itu menghimpit firman, akhirnya tidak bisa bertumbuh. Artinya apa? Artinya perkara-perkara duniawi itu menjadi tujuan hidup meskipun dia menerima firman, tapi tujuan hidup bukan bagaimana aku bisa menjadi seperti Kristus, tapi bagaimana aku menjadi seperti tadi, orang kaya segala macam, hal-hal duniawi yang menjadi tujuan, tapi dia ada di dalam gereja dan mendengar firman, tapi tujuan hidup bukan bagaimana aku melakukan firman supaya aku menjadi seperti Kristus, bukan. Aku datang ke gereja supaya aku jadi kaya, aku diberkati, akhirnya saudara ini menghimpit, akhirnya hidupannya hanya takut, hanya kekhawatiran yang selalu melanda hidupannya. Ya kan? Orang selalu dilanda kekhawatir karena hatinya terpikat dan terikat oleh hal-hal apa? Ya, terpikat dan terikat. Hal-hal duniawi, kekayaan, apalagi ambisi menjadi kaya. Nah saudara lihat, ini menjadi hambatan supaya kita bisa bersekutu. Atau kita menjadi bagian Kristus, ini jadi hambatan saudara. Perkara-perkara duniawi seperti ini. Makanya gak salah kita bilang, akar segala kejahatan, cinta akan uang. Uang penting, uang perlu. Pekerjaan Tuhan tidak bisa berdiri bekerja tanpa uang. Tapi uang bukan menjadi tujuan hidup. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, hambatan-hambatan yang membuat semuanya ini kita tidak bisa terus menjadi bagian dalam Kristus itu adalah orang karena selalu hidup dilanda kekhawatiran karena hatinya terpikat dan terikat oleh hal-hal yang duniawi. Saudara lihat, kenapa orang korupsi sih? Karena gajinya kurang cukup besar atau apa? Hah? Saya mau tanya. Iya, sebenarnya kalau lihat dari jumlah nominal sangat besar. Tapi masih nggak puas. Karena apa? Tujuan hidupnya untuk masalah-masalah duniawi. Saudara boleh lihat. Itu yang disebut dengan apa? Hedonisme. Pahamnya tuh hanya paham bagaimana ada uang. Gua supaya nilai hidupku naik karena uang, semua karena uang. Pokoknya hal-hal yang duniawi lah. Nah kita ada dalam Kristus, kita ada dalam gereja, kita pelayanan, tapi tujuan hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau. Makanya kita tidak bisa menjadi bagian dalam Kristus. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang bukan membuat sesuatu kedamaian yang terjadi. Bisa menimbulkan banyak huru-hara terjadi dalam dunia pelayanan. Tapi kalau kita disatukan dalam Kristus beda. Paulus bilang dalam Filipi 2 ayat 5. Taruhlah pikiranmu juga perasaanmu seperti terdapat dalam Kristus. Nah kalau semua menaruh itu sama enggak kita? Ada kesatuan enggak? Ada rasa kebahagiaan enggak? Pasti karena Kristus menjadi pusat hidup kita. Amin. Oh ini terjadi saudara lihat ya. Banyak kita lihat hal tadi. Coba lagi buka satu ayat lagi. 1 Timotius pasal 6. Kita baca dari ayat yang keempat, mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ia adalah seorang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, ya kan? Tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Lalu perhatikan ayat kelima. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Lihat, ibadah dipikir menjadi sumber keuntungan gitu loh. Ya kan? Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai, nah garis bawahi, kalau disertai apa? Rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab ayat 7 di situ dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini,
kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8 perhatikan lagi. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat 9, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan keinginan, kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara, jelas ini Paulus bilang kepada anak rohaninya, akar segala kejahatan cinta uang. Uang berdosa tidak? Boleh enggak punya banyak uang? Yang tidak boleh cintanya yang kita taruh di uang. Cinta kita harus taruh kepada Kristus satu-satunya. Berkat itu Tuhan akan alirkan. Waktu Tuhan alirkan pun kita tahu berarti aku harus menjadi saluran berkat. Saya pelajari berapa banyak orang yang siap menjadi saluran berkat ini bukan semakin kekurangan, tetapi apa? Semakin diberkati Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir sederhana aja gini. Waktu kita diberkati Tuhan lalu kita menjadi saluran berkat. Dan Tuhan lihat dia alirkan, jadi dia bilang cut, maksudnya malaikat. Tolong buka pintu itu, pintu air, ini kalau kayak pintu air tuh kan, air berkat maksudnya, pipa yang paling gede itu ya, buka full. Alirkan, kenapa? Karena dia lihat berkat yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan untuk mulia nama Tuhan. Tapi kalau hanya untuk kita diri sendiri, kemarin kan WCB bahas kan, pelit segala macam kan, ya kan, hanya untuk mikirnya, lu hanya untuk diri sendiri supaya kelihatan hebat, nilai hidupmu semakin dihargai, semakin hebat, menaruh gengsi kita di berkat itu, tutup sedikit aja, asal dia bisa hidup aja setiap hari. Ya dia jamin juga pelihara kan, hanya sebatas itu saudara. Makanya kenapa ada perpuluhan? Salah satu contoh. Kenapa? Kita dilatih supaya mengucap syukur atas berkat dan kita siap menjadi saluran berkat. Bagi saya perpuluhan itu hanya pelajaran ketaatan dalam memberi supaya tidak terikat dengan uang. Amin. Itu hanya belajar kok, itu hanya belajar. Nanti sampai satu titik sudah gak ada lagi hitung-hitungan. Hidup ini sebenarnya sederhana, yang bikin kita tuh susah karena apa? Keterikatan tadi, takut, khawatir, akhirnya apa? Tujuan hidup kita terikat dengan hal-hal yang duniawi tadi, makanya gitu-gitu aja saudara. Mulai ini saudara kita dengar praktekkan, pasti saudara akan alami hal-hal seperti itu. Saya mau tanya, Yesus dicobain enggak untuk hal ini? Dicobain enggak? Baca nanti di rumah dalam Injil Matius pasal keempat, ayat 3 sampai ayat 11 tuh. Habis lapar puasa, iblis tahu yang menjadi kebutuhan hidup kampung tengah. Sokrok. Ya kan? Dia bilang, kalau memang kau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus bilang ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman Allah. Iblis tidak menyerah, emang begitu. Jangan saudara pikir sudah dalam gereja hari ini, iblis tiap hari nyerang kita, itu aja. Maka saya bilang kita ini harus berperang. Karena kita tentara, bukan lagi bergumul. Yesus sudah selesai pergumulan itu di atas kayu salib. Tetelestai, tapi kita berperang. Bergumul bisa kalah loh. Tapi kalau berperang menggunakan segenap senjata Allah, kemarin saya udah bahas tuh kan. Ya kan? Yesus dia undur, dia balik lagi. Katanya kau anak Allah, jatuhkan loh dirimu dari bumbungan Allah. Kan katanya nanti ada yang menopang. Nyahlah kau iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Undur lagi, datang lagi. Kalau kamu mau sujud menyembah kepada aku, dia kasih tunjuk tuh kemegahan dunia ini. Aku akan berikan ini padamu. Dia tolak dalam nama Yesus, ada tertulis hanya kepada Allah kita harus menyembah. Dia menang enggak dalam pergumulan itu? Dalam tantangan itu, Nah, kita harus seperti itu. Supaya kita menjadi bagian Kristus. Amin. Ada saudara, ayo saudara, kita butuh uang, betul saya ngerti.
Tapi saudara lihat, ayo dong kita belajar untuk mencukupkan diri dengan segala keberadaan dan segala keadaan kita. Ayo saudara, Alkitab Paulus bilang, aku tahu apa arti kelimpahan, aku juga tahu apa arti kekurangan. Ya kan? Baca dalam Filipi itu, Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu namanya kekurangan itu, tapi aku juga tahu dalam kelimpahan. Ayat 13, tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan bagiku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Rasul Paulus, dia orang kaya. Dia sudah alami semua, tapi dia rela mengalami tantangan-tantangan dalam mengiringi Yesus. Sampai akhirnya waktu akhir hidupnya dia bilang, aku telah mengakhiri garis pertandingan, aku telah sampai pada garis akhir dan aku lihat mahkota tersedia bagiku. Ayo dong, kita hari ini kita harus seperti itu saudara. Amin. Nah jadi tantangan yang ketiga yang menjadi hambatan untuk bisa menjadi bagian Kristus adalah apa? Rasa boleh enggak khawatir? Bisa tidak khawatir? Sama saya juga bisa khawatir, tapi saya tidak mau diikat oleh kekhawatiran. Saya tahu ini bukan dari Tuhan. Yesus sudah jamin, makanya dalam Injil Matius pasal 6, baca itu di rumah, ulang-ulang supaya ngerti. Serahkanlah khawatirmu kepada Dia. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara yang tidak menabur, menuai, tidak menyimpan makanan dalam lumbung aku pelihara. Tapi jangan bilang enggak bekerja. Itu salah lagi. Burung bekerja enggak? Bekerja dia setiap pagi itu. Disiplinnya luar biasa. Kita kadang-kadang enggak disiplin kerja ya kan. Dia dari pagi bangun, lihat jam 4:30 itu. Jam 4:30 kicauannya sudah ada, dia sudah bangun. Bahkan dia bangunan kita. Saya setiap hari terbangun dengan apa? Kicauan burung. Betul di kompleks kami tinggal tuh burung banyak banget. Burung kutilang, burung punai atau burung punai. Burung tekukur, tapi paling ramai burung kutilang kalau pagi itu. Dia udah bersiul, saya lihat, sudah sekitar 4:30. Sudah tahu, disiplin, sorenya juga ya kan. Dia bekerja, jadi jangan pikir, Tuhan jamin hidupku, jangan khawatir. Tidur-tiduran, nanti aku begitu kaget, bluk dengar, beras 1 kilo. Itu oon. Yesus sendiri bilang bekerjalah sebagaimana Bapakku bekerja, aku pun bekerja sampai hari ini. Amin. Jadi kita lakukan bagian kita tapi bukan didasari karena kekhawatiran. Amin. Nah ini menghimpit saudara, akhirnya pengen kaya, pengen ini, itu kan duniawi semua. Saya tidak percaya orang tidak cukup dalam hidup. Terserah saudara mau katakan apa. Karena itu tinggal bagaimana kita mengaturnya. Saya bilang kan namanya berkat itu kan relatif. Kita selalu banding-bandingkan sih, ya enggak cukup melulu saudara. Tapi kita mencukupkan, peribahasa bilang jangan besar pasak daripada gaji 2 juta, 3 juta. Mau pakai LV. Ya lu mimpi aja. Jangan LV KW aja yang Cina aja masih mahal ya kan. Ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Percayalah waktu Tuhan lihat kita siap diberkati, Dia akan berkati. Dia memperbesar kapasitas kita lebih dulu supaya bisa menampung berkat itu. Baru Dia berkati. Ya hidupi aja setiap hari, aku tahu pasti Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Saya ini 8 bersaudara saudara. Saya anak paling kecil. Papi saya hanya pegawai negeri. Lihat kita bisa hidup sampai sekarang. Gue bisa pakai jas enggak? Keren enggak? Wih, langsung gini. Saudara tahu zaman susah dulu sampai mami saya harus masak bubur. Ya memang pada zaman dulu tuh kan sempat susah, apa ya pegawai negeri. Makan bubur. Supaya apa? Sedikit bisa makan ya kan. Bayangkan ngurus 8 anak. Ya akhirnya yang tinggal sama-sama sampai itu 2 orang di Makassar ikut oma saya. Kita 6 laki-laki. 7, jadi 5 laki-laki, 6 1 perempuan. Yang 2 itu selesai, 1 akhirnya Jakarta, 1 sempat Jakarta akhirnya kembali kerja di Balikpapan. Ngeband juga akhirnya juga di sana. Waduh, makan bulgur, saudara tahu ikan, itu dipotong dibagi 2, beli ikan kembung itu. Ya untung siapa dapat kepala, siapa dapat ekor. Itu melatih saya sampai hari ini saudara. Jadi saya lihat ternyata pembelajaran yang baik itu membentuk kita sampai kita mengerti.
Tapi kepelajaran udah hancur di atas. Ya kan ada orang pepatah berkata ikan busuk dari kepala. Kalau kepala udah busuk turun semua ke bawah busuk. Sampai hari ini. Maka saya gregetan kalau lihat orang makan tuh tidak memperdulikan yang lain yang belum makan gitu loh. Ayo dong ingat dong bagi-bagi ya kan. Karena apa? Terbentuk dengan kayak gitu. Kalau bikin kue tuh atau bikin bubur apa tuh dibagi saudara. Supaya semua merata dapat. Ya, tapi nggak pernah berhutang sana sini mami saya. Akhirnya saudara tahu, tetangga-tetangga itu akhirnya sungkan. Sampai ada sebuah warung waktu pas papi saya, mami saya pas papi ada tugas ke Jakarta gitu loh. Sampai ada warung itu nawarkan, udah kalau ambil barang tuh ambil aja gitu loh. Nanti saking dapat kepercayaan gitu, tapi nggak pernah mau dilakukan. Sampai hari ini. Dan itu menjadi pembelajaran, ini jadi mengerti saya, oh ternyata mencukupkan diri dengan segala perkara yang kita miliki. Punya uang 1 juta, nikmati 1 juta. Karena berkat Tuhan itu diukur bukan nominalnya. Saudara lihat janda miskin di Sarfat, cuma punya tepung segenggam. Dan minyak sedikit dibuli-buli. Saya mau tanya, terpelihara gak hidupnya? Waktu Nabi Elia bilang, tolong bikinkan roti buatku. Dia bilang ini tinggal sedikit nih tepung, ini terakhir aku akan bikin roti dan aku makan bersama anakku dan aku selesai itu mati, udah gak tahu makan apa. Bikin dulu untuk aku. Apa makna daripada Nabi Elia? Utamakan Tuhan dalam hidupmu, bergantung penuh pada Tuhan. Dia sebagai Nabi mewakili Allah. Makanya janda Sarfat itu membikinkan roti, dia hidangkan kepada siapa? Nabi Elia. Saya mau tanya, habis itu dia mati. Alkitab bilang setiap hari gandum dalam tempayan itu tidak pernah habis, minyak sedikit dalam buli-buli tidak pernah habis. Artinya jumlahnya segitu-gitu terus tapi tidak pernah habis. Cukup setiap hari. Itu namanya diberkati Tuhan. Orang bisa punya banyak tapi tidak diberkati. Kurang terus, bahkan lebih gawat berkatnya banyak itu jadi kekacauan dalam kehidupan keluarga. Banyak gak terjadi seperti ini? Kita lihat dalam kehidupan dunia nih. Ya, tanya Bu Gem tuh, sebagai notaris. Orang-orang kaya bisa ribut, anak orang tua hanya karena kekayaan. Itu jadi menikmati berkat gak? Enggak. Tapi kita mungkin cuma sedikit minyak dibuli-buli. Tepung segenggam dalam tempayan. Waktu Tuhan curahkan berkat. Itu cukup melihara hidup kita. Amin. Orang ribut-ribut murid bilang bagaimana kita bisa beri makan 5.000 orang segini belum termasuk wanita dan anak-anak. Cari dulu, mungkin ada buah ikan roti. Jumlahnya berapa dijumpai? Hanya 5 roti, pasti bukan 5 gabalok yang gede. Saya percaya itu bukan kayak roti Prancis yang panjang 0,5 meter. Pernah lihat gak? Yang kayak stick softball. Enggak, itu pasti ya genggaman aja. Mana dia? Ada, kata murid-murid, ada 5. Cari lagi, ada ikan 2. Dia mulai mengangkatnya, mengucap syukur. Mulai dia bilang, buat kelompok-kelompok dia bagi. Begitu dia patah bagi-bagi, semua kebagian. Masih sisa 12 bakul. Kekurangan enggak? Itu diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa bisa 12 bakul? Karena ibu-ibu enggak dihitung. Kan belum tahu. Ibu-ibu udah itu sudah buat tas itu udah ada plastik, dia bungkus ya. Artinya apa? Jangan ukur berkat Tuhan selalu nominal. Asal kita mengucap syukur, lalu kita mengupayakan mengatur sebijak-bijaknya, hikmat Tuhan akan turun dan akhirnya tercukupi hidupnya. Amin. Akhirnya kami semua bisa sekolah, ya kan? Kami semua rata-rata SLA paling minim. Ada yang sarjana. Saya sampai sekarang saya bisa jadi sarjana juga saya nggak biayain, jadi biayain dikasih beasiswa. Jadi ini pengalaman yang saya alami. Artinya ayo saudara, kita harus menjadi bagian daripada Kristus. Amin. Nah, yang selalu hidup bukan mau dilanda kekhawatiran, tapi kita hanya mau dilanda kasih kemurahan Tuhan. Amin. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang menjadi pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan,
milikilah sikap hati yang haus akan Tuhan. Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman. Dia akan dipuaskan, jadi memiliki hati yang haus, hati yang terbuka untuk firman. Jadi bukan menutup diri untuk firman, lalu mengerti firman, jadi kita dengar untuk kita mengerti, kita renungkan firman itu, lalu apa? Dan siap melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Waktu kita lakukan ini, maka kita akan menghasilkan buah 100 kali, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kita kembali, lihat ayat ke-8 dan ayat 23. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, kita lanjut ke ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi dengar firman itu dia mengerti, lalu dia mulai mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Pasti akan menghasilkan buah minimal 30 kali lipat. Saya pernah jelaskan ada 3 buah itu kan. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah roh. Yang pasti kita harus menghasilkan buah-buah yang sedap itu, yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah ini waktu apa? Waktu kita benar-benar kita memiliki sikap hati yang terbuka. Di sini digambarkan seperti tanah yang subur, yang baik itu loh. Saudara, tabur benih pasti tumbuh. Makanya petani itu sebelum menabur benih harus digarap dulu tanah itu. Pakai sapi atau kerboya kan digarap tuh, baru setelah itu apa, dialiri air, setelah aliri air dibajak lagi supaya tanah itu gembur. Jadi waktu padi itu ditaburkan benih padi itu dapat hidup, bertumbuh dengan baik. Kok tahu? Saya kan 1 tahun pernah saya ceritakan Salatiga. Tiap hari tongkrongan gue pagi-pagi habis doa pagi itu ke sawah. Jadi ikuti, saya akhirnya setelah mulai menguning saya ikut, saya duduk di itu loh. Di rumah itu yang ada orang-orangan, saya orang yang tukang tarik itu yang kalengan itu yang bentuk kayak palang salib gitu kan, kasih baju, kasih topi, ngusir burung tuh loh. Setelah mulai menguning, saudara lihat hasilnya bisa 10, 30, 60, 100 kali lipat. Ayo saudara, jadi kita harus memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur. Amin. Supaya waktu benih itu ditaburkan, dia bertumbuh. Benih ditaburkan berakar, bertumbuh, menghasilkan buah 30 minimal, 60 dan 100 kali lipat. Saya percaya kalau kini lakukan pasti kita akan mengalami ini. Kalau enggak saudara jadi Kristen gitu-gitu aja saudara. Enggak mengalami terobosan dalam Tuhan, padahal Tuhan memberikan kepastian terobosan itu. Engkau akan kuangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau akan menjadi apa? Engkau akan naik tidak akan turun. Ini kan terobosan. Tapi kenapa kita gitu-gitu aja? Nah, ayo hari ini, jangan mau menjadi tanah yang keras itu, hati yang keras seperti benih di pinggir jalan. Kita harus mau berakar dalam Dia, radikal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Atur hidup sebaik-baiknya. Tuhan kasih kita berkat segini, kita berdoa mengucap syukur, Tuhan cukupkan. Lalu kita dengan hikmat Tuhan kita mengatur berkat ini. Pasti hidup kita terpelihara secara sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tapi orang sudah kejar bagaimana terus karena akal-akalan yang dia pakai. Ya saudara gitu-gitu terus. Saya sampaikan ini, saya alami secara pribadi dalam hidup. Sampai hari ini saya bisa berdiri. Pakai jas. Keren juga ya. Saya nikmati berkat. Kalau ditanya ukurannya, ya relatif banget kalau bicara ukuran berkat ya kan. Tapi minimal kita harus menjadi seperti Kristus supaya kita menjadi bagian daripada Kristus. Tuhan Yesus berkati kita.